Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segenap umat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bertemu kembali bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, dalam program Renungan Malam. Dan kali ini kita bertemu dalam edisi Sabtu 27 Juni 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita persiapkan segalanya hati dan pikiran kita. Dalam kerinduan kita bersama, mari kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Penyertaan-Mu tetap kami nikmati, kasih-Mu juga kami rasakan begitu sangat besar dalam hidup kami. Patut Engkau dipuji dan dimuliakan, dan kami terus bersyukur menyerahkan segenap hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami datang kepadamu dalam segenap hidup kami malam hari ini untuk bersama-sama mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-24 sampai 25 bagian B, bagian A. Matius 10 ayat 24 sampai 25. Ayat 25 bagian A. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong kita, memampukan, menguatkan kita. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan dalam tema hidup adalah kesempatan untuk belajar. Hidup adalah kesempatan untuk belajar. Ada ungkapan Bapak Ibu Saudara-saudara yang biasa kita dengarkan, hidup adalah belajar. Apa artinya ketika kita mengungkapkan hidup adalah belajar? Artinya bahwa waktu dalam kehidupan ini harus kita manfaatkan dengan baik, dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya kita pakai untuk terus belajar sebagai kesempatan untuk belajar, mempelajari arti dan makna hidup dalam banyak hal dan dalam banyak cara, dan dengan belajar atas kenyataan-kenyataan yang kita alami dalam kehidupan ini. Artinya juga Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu adalah kesempatan belajar, hidup adalah belajar, menandakan bahwa tanpa belajar kita tidak akan bisa bertahan hidup dengan baik. Kita akan tergerus dengan arus zaman dan kenyataan yang terjadi, dan kita tidak bisa survive dalam hidup ini dengan baik. Nah, saya ingat waktu dulu, waktu kuliah biasa ada tulisan-tulisan memberi motivasi di meja belajar, di dinding kamar belajar, no time for love. Gak ada waktu untuk cinta. But time is study. Mantap banget. Gak ada waktu untuk cinta, gak ada waktu untuk yang lain, tetapi waktu adalah untuk belajar. Semua waktu yang
ada kita pergunakan untuk belajar dengan berharap bahwa belajar kita dapat mengenal banyak hal, kita dapat memahami banyak ilmu, dan dengan belajar kita bisa menjadi orang yang bisa mengetahui banyak hal. Dan dengan belajar kita bisa tahu manfaatnya. Jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga tanpa belajar kita tidak bisa tahu apa-apa. Nah, dalam bacaan kita menarik, kita adalah murid. Ya, kita adalah murid. Dan sebagai murid kita punya guru. Murid Bapak Ibu Saudara-saudara tugasnya adalah untuk belajar. Ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan berharap murid-murid bisa melihat keteladanan Kristus di situ sebagai sang gurunya. Jadi dengan status murid, para murid-murid pengikut Kristus harusnya terus memanfaatkan hidup ini untuk terus belajar. Dan fokus belajarnya adalah Kristus sendiri sebagai sang guru. Dan dia memperlihatkan bagaimana keteladanan itu, bahkan di dalam segenap situasi dan keadaan, ia terus memperlihatkan secara konsisten keteladanan itu dengan luar biasa sampai pada kematiannya di kayu salib. Dan murid-murid hendaknya melihat itu, dan ternyata juga dalam hal belajar seperti seorang murid itu setara juga dalam kapasitas sebagai seorang hamba yang memiliki Tuhan. Hamba harus setia untuk memperlihatkan bagaimana dia sebagai hamba yang baik, bagaimana dia sebagai seorang hamba yang memiliki Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas kita dalam untuk terus belajar, dan keteladanan Kristus adalah hal yang luar biasa yang penting untuk kita pelajari, dan dengan itu kita bisa menjalani hidup ini. Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar dalam sekolah kehidupan. Banyak kenyataan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi yang bisa menggerus kita, yang bisa menghimpit kita, yang bisa menenggelamkan kita. Banyak kenyataan-kenyataan hidup yang bisa menghanyutkan kita, yang bisa menghancurkan dan membinasakan kita. Nah, Yesus memberikan keteladanan kesetiaan untuk kita semua. Dalam kesetiaannya kepada Bapa, ia memperlihatkan keteladanan itu sampai kematiannya di kayu salib. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi semua apapun yang terjadi. Dan di dalam kehidupan kita mempelajari arti dan makna hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini dalam kenyataan-kenyataan yang tidak tentu, kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, mengecewakan, dan lain sebagainya. Ada Kristus, ada Tuhan kita yang terus menjaga dan melindungi kita. Dan akhirnya kita akan menjadi anak-anak sekolah, murid-murid yang akan tamat, lulus ujian di dalam sekolah kehidupan. Dan apa yang akan kita dapatkan? Sukacita yang luar biasa. Sehingga kenyataan-kenyataan yang terjadi adalah kesempatan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus belajar. Dan semakin belajar, dan belajar. Dengan belajar kita tahu banyak hal, dan dengan belajar kita terbiasa, mental kita, iman kita akan semakin dikuatkan. Roh Kudus memberkati. Amin.
Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian karya Ricky Jong, Ku Sadari. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini, hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan mengizinkan memperkenankan kami untuk bersama-sama sudah mendengarkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, didik kami dengan cara-Mu, dan kami terus belajar sebagaimana yang Tuhan harapkan. Menjalani hidup ini dalam keteladanan Kristus, hidup setia, fokus dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa menggerus kami, banyak hal yang bisa menenggelamkan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama kami menolong menguatkan kami. Lainnya kami serahkan hidup kami Tuhan, bimbing kami itu dengan kuasa-Mu. Berkati kami seterusnya, jemaat-Mu dalam rumah tangga segenap hidup mereka, anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan, anak-anak kami dalam perjuangan mereka, anak-anak muda Tuhan dalam meraih masa depan Tuhan arahkan. Kami berdoa buat segenap umat Tuhan yang bergumul, macam-macam pergumulan yang kami hadapi. Kuatkan, bebaskan kami semuanya. Kiranya juga kami dimampukan dalam iman percaya kami, biar kami terus fokus melihat semua yang terjadi bersama dengan Tuhan dalam iman karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Umat-Mu di tempat ini, majelis gereja, semua yang Tuhan pakai sebagai pelayan-Mu malam ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan hidup kami,
bangsa dan negara kami, lingkungan kami, kota kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Renungan kita hendaknya menjadi sukacita yang tersendiri, dan kita kiranya tetap dimampukan untuk melakukan firman-Nya, untuk terus hidup dalam kesiapan penuh untuk mau hidup dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, belajar sebagai seorang murid atas kenyataan-kenyataan yang terjadi, berpusat pada keteladanan Kristus. Tuhan memperlengkapi kita dan menguatkan kita, menyempurnakan sukacita bagi kita sekalian. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kasih-Nya setia bagiku, kasih-Nya memberi pertolongan, kasih-Nya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang.